Selamat pagi, saudara-saudara. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Prof. Ya. Semoga semuanya tetap sehat ya dan bahagia. Hari ini kita akan melanjutkan apa yang saya sampaikan kemarin itu satu lagi topik ya, yang sudah beberapa kali saya introduksi yaitu gangguan eritrosit. Satu paket dengan kuliah minggu lalu, jadi evaluasi dan gangguan eritrosit. Kemarin yang minggu lalu sudah kita dengan evaluasinya, dan kemarin kita tambahkan pendalamannya lewat praktikumnya, jadi beberapa hal. Dan sekarang khusus kami akan sampaikan mengenai gangguan eritrosit. Lalu sebagai informasi saja, sesuai dengan jadwal, minggu depan kita akan libur, masih libur. Kita akan mulai bertemu lagi tanggal 7 April, itu hari Senin. Itu diisi dengan praktikum. Lalu tanggal 8 April itu sudah kuliahnya dengan Prof. Damriase. Ya. Dari saya sudah selesai hari ini. Ya. Ya, mungkin kami akan bertemu 7 April. Itu kita lihat ya 7 April. Sehingga tugas yang kemarin, ya karena hari ini kita tidak offline, tidak bertemu, mohon nanti dikumpulkan dulu. Kami akan ambil pada tanggal 7 Aprilnya, diserahkan. Dan hari ini kami juga akan sertakan satu tugas lagi terhadap, artinya tugas quiz gitu loh, tugas pendalaman. Itu juga tetap harus dijawab dalam secari kertas dengan tulis tangan. Hari ini menyangkut topik evaluasi dan gangguan eritrosit. Kami akan berikan kasusnya. Ya, itu juga dikumpulkan tanggal 7 April. Karena 7 April itu kita praktikum per kelompok, kita akan bertemu, tapi tanggal 8-nya itu kuliah dengan Prof. Damri. Nanti kortinya saya minta untuk menghubungi dan saya juga mengontak Prof. Damri. Ya, bagaimana sistem kuliahnya 2 minggu lagi kalau tidak salah habis Lebaran. Ya. Baik, saya kira itu jelas, saudara-saudara. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan dulu tentang hal tersebut. Jelas, Prof. Oke, terima kasih yang merespon ya. Roy ya, terima kasih. Sekarang kita akan isi dengan materi selanjutnya ya. Gangguan eritrosit, saya coba share. Apakah terlihat di layar monitor Anda? Terlihat Ya, ya. Prof. Ini bagian kedua, saya tulis B, bagian pertamanya adalah evaluasi terhadap eritrosit, sedangkan yang sekarang adalah kelainan, disordernya. Kita hanya mengenal dua, polisitemia dan anemia. Gitu ya. Saudara-saudara nanti mengingatkan lagi bahwa semua komunikasi kita, tugas-tugas kita nanti akan di-upload di OASE, karena bagian akademik universitas dan bagian akademik fakultas itu akan memantau perkuliahan kita lewat OASE, tidak bisa lewat Google Classroom. Ya, kalau kemarin itu sifatnya sementara. Kita semua sekarang bermigrasi. Ya, sekarang sudah secara pelan-pelan saya sudah bawa ke sana, termasuk materi kemarin dan termasuk nanti tugas yang setelah berakhirnya ini. Baik, kita akan melakukan overview, jadi melihat secara cepat. Yang pertama dulu, kelainan yang pertama, polisitemia. Sekarang beberapa artikel, beberapa jurnal sudah mulai menyebut-nyebut istilah polisitemia itu dengan eritrositosis, sama kayak dengan leukosit. Leukosit meningkat, leukositosis. Eritrosit meningkat, eritrositosis juga. Nah, karena trombosit juga meningkat, kita kenal dengan trombositosis, ya. Tapi dulu lebih dikenal dengan polisitemia. Eh, ini sedikit jarang kita temukan. Yang banyak nanti pada kelainan yang kedua, anemia. Kemarin waktu praktikum sudah sempat saya singgung anemianya untuk memudahkan kita lihat klasifikasinya.
eh, dari respon sumsum tulang, ada yang regeneratif, ada yang non-regeneratif. Yang regeneratif itu biasanya karena blood loss, jadi hemoragi, kehilangan darah yang banyak. Selain itu yang regeneratif bisa juga tipe anemianya adalah hemolitik, tidak selalu harus hemoragi, bisa juga hemolitik. Sedangkan yang non-regeneratif ini ada gangguan pada bone marrow disorder. Jadi kelainan, gangguan pada sumsum tulang, gangguannya itu bisa primer dan bisa sekunder. Itu saya kira. Sekarang kita mulai dengan yang pertama, polisitemia. Apa yang disebut dengan polisitemia atau eritrositosis tidak lain adalah peningkatan hematokrit PCP, konsentrasi hemoglobin, jadi hemoglobin juga meningkat, PCP meningkat, dan jumlah eritrosit, atau peningkatan PCP dan konsentrasi AB, atau jumlah RBC. Ini kalau cara membacanya dan garis miring atau bisa ini, dan ini, atau ini. Peningkatan eritrosit aja sudah cukup menyebutkan eritrositosis. Peningkatan PCP harus disertai dengan peningkatan HB baru, atau peningkatan PCP, HB, dan eritrosit. Itu ya. Nah, dalam peningkatan eritrosit ini kita kenal ada yang sejati, absolut, ada yang tidak sejati, jadi relatif. Tidak sebenarnya eritrosit meningkat. Itu yang disebut dengan relatif. Peningkatan eritrosit yang tidak nyata. Ini bisa diakibatkan karena dehidrasi, ya, karena peningkatan kehilangan cairan tubuh, misalnya karena apa namanya muntah, diare, gangguan poliuri. Ini menyebabkan eritrosit terlihat naik, ya, karena cairan yang ada dalam sirkulasi itu turun. Itu dampak dari kita memeriksanya. Kata kita mengambil kan cuma berapa cc, turun, jadi eritrositnya terlihat meningkat. Tidak sejati, itu relatif. Ya, bisa juga karena fisiologis. Ya, hewan habis exercise, olahraga, hewan takut, ya, hewan excitement, mungkin dalam situasi yang gembira, misalnya pada kuda, pada anjing pacuan. Ini menyebabkan sekresinya adrenalin, dikeluarkan meningkat, kontraksi limfe, terjadi distribusi eritrosit sementara dari limfe ke sirkulasi. Oh, nampak kelihatan kok meningkat. Sesungguhnya bukan peningkatan yang absolut, itu karena relatif. Itu ya. Baik, saya lanjutkan ini secara detail ya. Kalau kemarin secara cepat saya sampaikan. Yang absolut sekarang, peningkatan yang secara nyata. Ya. Itu bisa karena primer, karena memang sumsum tulangnya memproduksi, ya, ini kelainan pada sumsum. Bisa juga karena sekunder, yang sekunder duluan kita lihat. Sekunder itu akibat, namanya sekunder itu akibat kedua, akibat sampingan, akibat hipoksia jaringan kronis, yaitu jaringan yang kekurangan oksigen terus menerus dia tidak dapat gitu loh. Ini merangsang, ya, menyebabkan terjadinya gangguan pada jantung, paru-paru, ya, atau orang atau hewan yang tinggal di dataran tinggi. Jadi kan oksigennya perlu banyak, terus menerus terpapar, terjadi hipoksia jaringan yang kronis, maka ini menyebabkan, memerintahkan, ya, pada sumsum tulang untuk memproduksi. Jadi bukan sumsum tulang yang maunya sumsum tulang, tapi akibat sekunder. Bisa juga karena adanya tumor, ya, cancer, atau adanya kista pada ginjal. Kita tahu ginjal juga ikut berperanan dalam proses eritropoiesis, proses terbentuknya eritrosit. Nah, ginjal yang ada tumor atau kistanya itu meningkatkan sekresi hormon eritropoietin, EPO. Hormon eritropoietin ini adalah memacu sumsum tulang, menyuruh sumsum tulang untuk memproduksi. Ya, jadi bukan maunya sumsum tulang, tapi akibat sekunder. Itu ya, saya kira jadi tahu sekarang eritrositosis atau polistemia ada yang relatif, ada yang absolut. Ya. Yang absolut ini ada yang sekunder, tapi ada juga yang primer. Ini yang jarang.
pada kasus kejadian polycythemia vera. Polycythemia vera itu adalah kelainan mieloproliferatif yang amat-amat langka dari prekursor eritrosit. Prekursor itu artinya petuanya ya yang menurunkan eritrosit. Ya, penyakit mieloproliferatif ini adalah kelompok penyakit yang menyebabkan sum-sum tulang itu memproduksi banyak sel darah merah, banyak eritrosit. Bukan itu saja, banyak juga leukosit, banyak juga trombosit. Jadi terjadi ya mulai dari prekursor yang tertuanya oligopoten, progenitor, unipoten, terutama yang erythrocyte forming unitnya, jadi rubriblast, yang blast ini akhirnya terjadi peningkatan. Saya kira sudah jelas definisi dan jenisnya dari polycythemia. Apa implikasi klinisnya? Apa makna dari kita harus tahu menginterpretasikan kalau terjadi polycythemia atau eritrositosis atau jumlah eritrosit yang meningkat. Adanya tanda-tanda kardiovaskuler akibat hiperviskositas. Hiperviskositas itu keadaan di mana terjadi peningkatan kekentalan eritrosit karena banyak eritrositnya pada pembuluh darah ya. Terjadi kekentalan ya dan adanya hipoksia perifer. Ini akan meningkatkan denyut nadi dan laju pernapasan. Itu implikasi klinisnya. Jadi tanda-tandanya nadinya akan berdenyut lebih cepat dan pernapasannya juga terjadi peningkatan. Tanda-tanda neurologis sampai sinkop itu pingsan, istilah medis untuk pingsan, latergi, kelelahan yang luar biasa akibat perfusi otak yang buruk dan kecenderungan perdarahan. Ini juga karena hiperviskositas tadi. Ya. Oke, ini contoh saya coba dapatkan memang karena jarang sekali coba saya cek Hunter et al. Tahun 2024 ya masih relatif baru mempublikasikan kasus polycythemia vera pada anjing. Anda bisa lihat di layar monitor. Bisa, Prof. Ya, oke. Ini saya lihat set di ya. Polycythemia vera atau polycythemia yang sejati, jadi memang sumsum tulang memproduksi banyak eritrosit, itu penyakit yang langka pada anjing dan kucing, di mana sumsum tulangnya itu menghasilkan terlalu banyak eritrosit. Ya. Ya. Ini dicoba, oke, ini pada anjing dan kucing polycythemia vera itu sel darah merahnya itu dapat mencapai 65% hingga 75%. Ya. Nah, bila hal ini terjadi, darah menjadi sangat kental, sulit mengalir melalui pembuluh darah kecil di tubuh. Aliran darah menjadi lambat, artinya apa? Nutrisi, oksigen yang harus diangkut itu juga terhambat. Ini yang menyebabkan otot dan otak yang harus membutuhkan sebagian besar nutrisi dan oksigen, sehingga polycythemia pada tadi letargi dan sinkop, bahkan lelah, lesu, lemah, bahkan mungkin mengalami kejang-kejang, gitu ya. Oke, jadi saudara-saudara sudah tahu sekarang ada kelainan. Kalau kelebihan eritrosit dari normal, kita harus tahu normalnya, kita pakai contoh anjing, kita sebut dengan polycythemia atau eritrositosis yang sebenarnya kejadiannya langka. Kalau ini kita ketemu dalam pemeriksaan, harus pikiran kita dehidrasi dulu. Jangan-jangan dehidrasi, lanjut terus. Hingga terapinya lebih banyak ke terapi elektrolit, sorry kok jadi elektrolit. Nanti ini keseimbangan cairan akan diberikan oleh Prof. Ida Bagus Komangardana. Tetapi kalau yang sejati ini polycythemia vera, ya. Baik, bagaimana caranya melakukan diagnosis dalam pemeriksaan lab? Polycythemia relatif tadi ya kita lihat terjadi dehidrasi. Ya, kita akan temukan, kita periksa total proteinnya, mungkin di plasma akan lihat, dan albumin mengalami peningkatan. Ya. Kalau yang sekunder, polycythemia ini yang relatif, yang sekunder, kalau hipoksianya kronis itu terjadi penurunan dari tekanan parsial PO2-nya. Ya. Tumor atau kiste ginjal akan kita dapatkan pada sirkulasi darah itu ada hormon eritropoietin yang meningkat. Tapi kalau pada polycythemia vera
itu agak terbalik, EPO-nya, eritropoietinnya itu menurun. Ini kata-kata kunci dari diagnosisnya. Nah, sudah banyak dilakukan pemeriksaan, tapi karena di hewan jarang, pada manusia itu ada kit imunoAEC untuk manusia. Tapi ini perlu dikasih catatan harus dipalidasi sebelum digunakan untuk mengukur eritropoietin pada anjing dan kucing. Ya. Baik, saya lanjut dulu. Sekarang itu sedikit tentang polisitemia yang jarang. Sekarang kita anemia. Ini yang paling sering, paling banyak. Oleh karena itu yang kita diskusikan pada kuliah-kuliah dan praktikum kemarin itu untuk meyakinkan adanya gangguan anemia. Ya, secara eh, sistematika, ya skema, jadi skematis, anemia itu tipenya itu bisa kita gambarkan seperti ini. Semoga saudara bisa lihat di layar monitor. Jadi anemia ada yang regeneratif dan non regeneratif. Itu aja caranya dulu. Yang regeneratif itu bisa karena hemoragik, blood loss, kehilangan darah yang banyak, tapi bisa juga tipenya itu anemia regeneratif yang hemolitik. Regeneratif itu artinya sumsum tulang masih memproduksi eritrosit. Kalau anemianya non regeneratif, arti sumsum tulang tidak lagi memproduksi, ini ada dua kemungkinan. Bone marrow disorder, jadi gangguan pada sumsum tulang yang primer, bisa juga gangguan sumsum tulang yang sekunder. Itu memudahkan kita melihat oh anemianya seperti itu. Kita akan lihat satu persatu. Tapi sebelum ke sana, kapan kita menyebut anemia? Anemia sudah tadi sempat disinggung adalah penurunan hematokrit, konsentrasi Hb dan eritrosit, penurunan RPCP, konsentrasi Hb atau penurunan jumlah RBC. Karena itu saya 2 minggu yang lalu, kalau tidak salah, 2 minggu yang lalu saya mengatakan pada kuliah, dokter hewan cenderung melihat PCP dulu periksa. Karena banyak hal. Ini contohnya dengan mikrohematokrit. Begitu dia, ini normalnya. Begitu dia turun seperti itu rendah, udah. Kita langsung udah bicara anemia. Coba cek lagi, baru lanjut. Kita carikan, kemudian dari sini bisa lihat bafikutnya. Kalau ini meningkat. Meningkatnya ini harus kita pikirkan, apakah polisitemia? Jangan dulu, kita pikirkan di sini. Tidakkah dia dehidrasi, ya? Kekurangan cairan. Kita lihat total proteinnya, gitu ya. Itu anemia. Jadi penurunan hematokrit atau PCP konsentrasi Hb atau penurunan total eritrosit atau penurunan ketiga-tiganya. Itu definisinya. Nah, implikasi klinis dari anemia apa? Apa yang nampak secara klinis? Karena adanya oksigenasi jaringan yang tidak memadai, maka selaput lendir pada anjing itu akan pucat. Biasanya kita lihat selaput lendir mata, selaput lendir dari mukosa mulut, ya. Lalu hewan jadi tampak lemah, kurang nafsu makan, anoreksia, sinkop. Sinkop itu pingsan, ya. Istilahnya. Kadang-kadang sampai pingsan ketika itu sudah sampai ke otak. Mekanisme kompensasi akan terlihat hewan itu mencoba melakukan kompensasi agar mendapatkan oksigen yang lebih banyak. Maka ada takipenia. Ini kalau dipaksa juga hewan yang anemi untuk olahraga, untuk exercise, ya. Takipenia itu pernapasan yang terlalu cepat atau takikardia, detak jantung yang cepat tapi denyut nadinya kecil dan kuat. Itu implikasi klinis dari anemia. Kemudian ada juga tanda-tanda yang berhubungan dengan penyebab anemia. Ada ikterus, kekuningan, ada perdarahan, perdarahan petechiae. Itu bintik-bintik kecil berwarna kuning merah di kulit muncul. Ekimosis, ya, memar, ya, ber, ya agak kebiruan karena perdarahan di bawah kulit. Melena, melena itu istilah medis yang digunakan untuk menyebut feses yang berwarna gelap karena mengandung darah. Hematuria, jadi adanya darah pada urin, ya, kondisi di mana darah terdapat urin. Hematoma, ini menumpuknya darah terkumpul, ya, di luar pembuluh darah, hematom, gitu. Kemudian tanda lain jadi demam, splenomegali, ya, itu implikasi klinis dari anemia. Sekarang kita mau melihat anemia regeneratif. Apa anemia regeneratif? Anemia yang bisa mampu masih melakukan regenerasi, ditandai dengan peningkatan jumlah retikulosit.
retikulosit itu adalah bentuk muda eritrosit. Ini yang meningkat karena kompensasi. Jadi masih diproduksi, yang diproduksi oleh sumsum tulang untuk mengkompensasi anemia. Ya. Retikulosit ini merupakan tanda-tanda atau sign dari anemia regeneratif. Ya. Ini retikulosit, ini bentuk eritrositnya yang masih ada sisa RNA jala-jala. Maka di sini juga akan menghasilkan, karena retikulosit untuk sel darah merahnya besar-besar, ini akan menghasilkan, jadi sebagai tanda dari hapusan darahnya, MCP meningkat. MCP meningkat artinya apa? Kita sebut apa? Ya, makrositosis atau makrositik. Ya, dan juga karena makrositik meningkat, lalu masih ada sel darah merah yang mature, yang dewasa, yang kecil, sehingga menyebabkan anisositosis, variasinya. Kemarin kita sudah cerita untuk membiasakan. Ketika itulah menyebabkan RDW, Red Distribution Wide, itu juga meningkat. MCH-nya turun dan MCHC-nya ya biasanya turun. Dalam hapusan Romanowski akan terlihat seperti sini, ada anisositosis. Jadi variasi bentuk sel darah merah yang bermacam-macam, kecil, besar, ya kan ada retikulosit. Ya. Selain itu juga dapat ditemukan kadang-kadang nukleotid RBC, jadi eritrosit yang berinti, yang seharusnya tidak ada, mengikuti retikulosit dia keluar. Basophilic stabling, peningkatan jumlah whole jolly bodies. Kita sudah kupas habis minggu lalu. Efek sekundernya, ya, kalau kita nanti ini ikut kuliahnya Pak Damri minggu depan atau 2 minggu lagi, leukosit meningkat, leukositosis. Dengan apa? Neutrofilia yang meningkat, yang disebut dengan kadang-kadang disebut dengan left shift, jadi bergeser ke kiri. Nanti akan dijelaskan Pak ini. Kenapa kita sebut reaksi bergeser ke kiri? Kita menemukan bentuk-bentuk neutrofil yang lebih muda, band dan lain sebagainya. Di samping itu juga kadang-kadang efek sekunder dari anemia yang berkelanjutan akan terjadi trombositosis, peningkatan dari trombosit. Baik, itu anemia regeneratif. Sekarang kita lihat ada 2, yang hemoragi. Anemia regeneratif, jadi sumsum tulang masih memproduksi, tapi penyebabnya adalah hemoragi. Penyebab yang lainnya adalah hemolitik. Hemoragi itu kehilangan darah yang banyak. Seperti apa? Ini, hemoragik anemia. Kita akan lihat protein total plasma umumnya turun. Ya, itu keluar dia bersamaan dengan blood loss, jadi kehilangan darah yang banyak, hemoragi. Karena protein hilang bersama dengan RBC, ya, sehingga nampak plasmanya jernih. Ya, tapi jika diukur setelah kehilangan banyak darah dan sebelum volume darah ini bisa dipulihkan, kadang-kadang RBC dan protein dapat juga berada pada rentang nilai rujukan. Hemoragi atau kehilangan darah yang banyak pada anemia itu bisa disebabkan karena akut blood loss, jadi hemoragi yang akut, bisa juga hemoragi yang kronis. Hemoragi yang akut ini responnya adalah retikulosit baru akan terdeteksi setelah 3-4 hari. Mulai sekarang perdarahan dia. Lagi 3 hari akan baru nampak adanya retikulosit di darah perifer. Ya, biasanya blood loss ini, kehilangan darah yang banyak itu bisa karena trauma. Trauma itu artinya kebentur, ditabrak, dan lain sebagainya. Operasi itu banyak kehilangan cairan, gangguan koagulasi, dan lainnya. Lainnya itu bisa banyak penyebab. Adanya ulcerasi pada usus, tabung masuk, ada infestasi. Jadi infeksi Angiostrongylus yang parah, parasit ini, pecahnya limpa, disebut dengan hemangiosarkomatus. Ya. Retikulosit tidak muncul dalam darah tepi pada semua spesies, ingat ya. Sapi itu jarang ya. Kehilangan darah akut dapat menyebabkan hipotensi dan shock. Itu beberapa hal catatan dari hemoragi. Kehilangan darah yang menyebabkan anemia, tapi anemianya regeneratif. Yang kronis apa penyebabnya? Ini tadi, ulcerasi gastrointestinal yang melanjut, parasitisme internal dan eksternal. Nah, dalam banyak kasus karena masih ada regenerasi dari eritrosit ya dalam darah tepi, akan terjadi simpanan dari eritrosit ini akan menipis ya.
Demikian juga simpanan besinya secara progresif sehingga dapat menyebabkan anemia yang defisiensi besi. Kalau anemia karena defisiensi besi itu ditandai dengan nanti normositosis. Ya. Mungkin makrositiknya sudah mulai ini, kalau disertai dengan defisiensi besi maka normositik dia normal, hipokromik dan peningkatan trombosit. Ya. Baik, saya kira itu yang kalau kronis menerus-menerus. Jadi jangan Anda terlalu berpatokan bahwa terjadi makrositosis, tapi kalau terus-menerus karena kronis, dia bergeser normositosis karena anemianya menjadi anemia yang defisiensi besi. Ini iron defisiensi anemia yang terlihat ya. Terlihat jumlah trombosit mulai meningkat, tadi sudah dikatakan trombosit bisa meningkat juga ya. Ke gambarannya, kemudian kita akan melanjut setelah hemoragi. Selain yang kedua adalah regeneratif karena lisis, hemolitik, jadi eritrositnya lisis. Ini hemolitik anemia. Total protein plasma masih dalam rentang normal, referensi artinya tentang rentang nilai rujukan atau bisa meningkat. Plasmanya bisa ikterik, ya, kekuningan atau lisis, ya, kemerahan. Morfologi eritrosit menjadi abnormal, kita akan mungkin menemukan Heinz bodies, eritrosit yang disertai parasit, sperosit, ini ya bentuk yang kecil, hitam, jelek, saya selalu katakan itu. Ini sebagai tanda indikator adanya anemia yang hemolitik. Ya. Oke, ini penjelasan saya tadi ya. Nah, pada anemia yang regeneratif, kita bicara yang hemoragi dan hemolitik, bisa nggak dibedakan? Bisa. Lihat total protein plasma dan warna plasma. Ini dapat dibaca menggunakan kapan dia disebut hemolitik. Ini adalah yang hemoragi. Plasmanya masih bening. Total protein plasmanya kurang dari 60, ini masih lebih besar dari 60. Itu menjadi penciri. Ya. Tapi sama-sama ini masih regeneratif, ada regenerasi sel. Jadi anemia yang regeneratif, untuk bedakan mana yang hemoragik dan hemolitik langsung bisa kita lihat dari pemeriksaan PCV. Ya. Sekarang kepada anemia hemolitiknya, kita akan melihat hemolitiknya, tanda-tanda klinisnya tadi sudah dikatakan hemoglobinemia dan hemoglobinuria ikterus, kekuningan dia. Kemudian pada selaput lendir ya juga tidak hanya sekedar pucat, tetapi ada seberkas warna kekuningan dia gitu ya, kekuning-kuningan gitu ya. Ini kalau kadar bilirubin pada serum itu sudah melebihi 50 mikron mol per liternya. Lisisnya eritrosit, sekarang saudara akan tanya, kenapa lisis, di mana terjadinya? Lisisnya eritrosit itu dapat terjadi melalui dua mekanisme. Apakah dia intravaskuler? Intravaskuler itu di dalam sel, penghancuran di dalam pembuluh darah, atau ekstravaskuler di luar. Ini yang hemolisis intravaskuler. Hancurnya sel darah merah terjadi di pembuluh darah. Bagian-bagian sel yang hancur ini bersirkulasi di dalam darah. Dapat menyebabkan hemoglobinemia, meningkatkan risiko hiperbilirubinemia. Karena itu menjadi kekuningan, dapat menyebabkan keadaan darurat medis. Ya. Ini biasanya ditemukan dan merupakan komplikasi dari kasus DIC, Disseminated Intravascular Coagulopathy, atau gagal ginjal akut. Sedangkan kalau lisisnya itu di luar pembuluh darah, nah, ini disebut dengan ekstravaskuler. Terjadi di luar pembuluh darah, yang paling umum itu lisisnya terjadi di limpe. Lebih sering ini terjadi dibandingkan dengan yang intravaskuler. Biasanya kurang sedramatis hemolisis yang intravaskuler, ya. Konsekuensi klinisnya juga bisa jauh lebih ringan dibandingkan kalau lisisnya itu intravaskuler. Baik. Ini penyebabnya sudah saya singgung tadi. Kalau intravaskuler bisa parasit, endotel, kerusakan oksidatif, ya, kelainan-kelainan keracunan. Intravaskuler hemolisis, temuan laboratoriumnya, PCP-nya turun, ya. Anemi, PCP-nya turun, tapi total protein masih dalam rentang normal,
referensi dan kadang-kadang juga meningkat. Plasmanya ikterik. Penyebabnya parasit ini bisa lihat di hapusan darah, bisa juga dilakukan serologi atau PCR. Adanya lesi endotel vaskuler akan ditemukan skistosit, ya, kelainan morfologinya dari eritrosit. Kerusakan oksidatif itu akan ditemukan banyak hands bodies pada hapusan darah. Nah, ini contohnya sudah sempat saya perlihatkan ketika kuliah yang di lab mungkin ya. Ada hands bodies, ada tonjolan-tonjolan begini. Ya. Ini yang skistosit. Ya. Kalau yang ekstravaskuler, nah ini ekstravaskuler. Fisiologisnya ya karena eritrositnya sudah tua. Karena sudah tua lalu lisis, dihilangkan oleh sistem makrofag monosit di limpa. Kayak tadi banyak di limpa. Tapi kalau keadaan patologis, ya, kalau udah sel tua yang sudah berakhir masa lifespan-nya, masa hidupnya eritrosit ya pecah, lisis. Tapi kalau keadaan patologi ini ada kaitannya dengan produksi antibodies. Jadi antibodi diproduksi justru melawan eritrosit. Ini autoantibody. Jadi autoimun. Karena itu disebutnya anemia yang immune mediated hemolytic anemia, IMHA. Jadi anemia hemolytik yang diperantarai imun, dimediasi oleh imun, imunnya di sini karena autoimun. Ya. Jadi tubuh memproduksi antibodi yang tidak justru eritrositnya dikenal sebagai hal ini asing, jadi dilawan, maka jadi lisis. Ini yang paling banyak ditemukan pada anjing, immune mediated hemolytic anemia. Ya. Tandanya mestinya kita tahu bahwa lisis dulu ya, termasuk anemia hemolitik. Jadi apa saja tanda tanyanya? Kita akan lanjut ini. Immune mediated hemolytic anemia. Mekanismenya sebenarnya kenapa bisa itu tidak tuntas disampaikan, tidak diketahui, tetapi banyak menduga karena sekunder, karena agen infeksius, bisa juga karena pemberian obat-obatan, terpapar insektisida, akibat vaksin yang salah, ya, neonatal isoeritrolisis. Ya. Ini akan menyebabkan terjadinya antigen yang abnormal. Jadi antigennya itu terbentuk, tapi dia kok ngelawannya adalah eritrosit, ya, pada membran sel eritrosit. Maka dilawan, maka eritrositnya itu menjadi lisis. Kurang lebih seperti itu. Ini saya ambil publikasinya Alcer dan Makin di Today Veterinary Practice. Ada kasus anjing yang IMHA. IMHA adalah salah satu kelainan hematologi yang paling umum di mediasi kekebalan pada anjing dan kucing ya. IMHA, Immune Mediated Hemolytic Anemia, primer, tetapi juga bisa dipicu oleh penyakit sekunder tadi ya. Ini seekor anjing yang dikasih analisis eritrositnya menerima transfusi darah. Ya, kekurangan sel darah merah yang banyak, anemianya akhirnya ditransfusi. Baik, untuk immune mediated hemolytic anemia banyak sekali ini dikupas ya. Temuan laboratoriumnya selain PCP rendah, TPP masih rentang referensi atau meningkat, dan plasma berwarna kuning. Ini ketemu nanti spherositosit pada preparat darah anjing ya, dan autoagglutinasi. Ini autoagglutinasi bisa langsung makroskopik, kita bisa lihat begitu netes langsung begini ya, cenderung menggerombol. Ini spherosit, bentukan yang hitam jelek-jelek kecil gitu. Ya. Biasanya eritrosit ini seperti ini ya. Dia mengecil ya. Gitu ya. Tanda sudah apalagi dia aglutinasi terjadi. Udah deh ini pasti IMHA gitu. Immune mediated hemolytic anemia. Oke, kita selesai dengan anemia yang regeneratif, ada hemoragik dan hemolitik. Sekarang kita anemia yang non regeneratif. Ini sumsum tulang gagal berproduksi, bisa karena kelainan sumsum tulang yang primer, bisa yang sekunder. Ya. Kita lihat dulu keterangannya. Non-regeneratif anemia ditandai dengan tidak adanya atau pengurangan respon retikulosit. Nggak ada retikulosit. Nggak ada respon retikulosit karena memang sumsum tulang tidak memproduksi. Ya. Ini akan menghasilkan anemia yang normositik normokromik. Jadi bentuk selnya yang tidak besar. Kalau tadi makrositik.
MCV, RDV, MCA, MCHC itu masih dalam rentang referensi. Dalam apusan darah Romanowski tidak ada polikromasi dan anisositosis seperti pada anemia yang tadi. Ya. Non-regeneratif anemia karena gangguan sumsum tulang yang primer. Primer berarti sumsum tulangnya yang rusak. Ini beberapa kelainan mieloproliferatif, limfoproliferatif, dan mielodiplastik. Jadi nggak bisa produksi dia. Bisa juga karena virus, feline leukemia, kenain parvovirus langsung menyerang sumsum tulang. Beberapa obat-obatan ini akan berpengaruh. Preparat estrogen, hormonal, agen imunosupresif, antiinflamasi non-steroid yang terus-menerus atau berlebihan, atau hewannya peka terhadap ini menyebabkan sumsum tulang primer terganggu. Yang sekunder, penyakit lain, radang kronis, penyakit endokrin, gagal ginjal, ini semuanya juga mengakibatkan sumsum tulang tidak bisa memproduksi. Penyebab lain gangguan sumsum tulang primer dapat berupa mikotoksin. Toksin juga karena iradiasi juga ya, terlalu sering dipapar sinar kalau ronsen itu apa namanya? Terpapar dari sinar X itu ya. Jadi bisa juga menyebabkan kelainan pada sumsum tulang. Apa yang kita bisa lihat laboratory findingnya, temuannya, selain PCP menurun dan tidak atau berkurangnya tanda-tanda regenerasi, tidak temukan retikulosit, yang primer dilakukan dengan evaluasi sumsum tulang, perlu ambil tes sumsum tulang, dilakukan aspirasi, maka di sana dilakukan tes khusus, ditemukan leukopenia, ya, leukosit juga menurun, trombositopeni, trombosit juga menurun. Ya, kadang-kadang. Yang sekunder, temuan labnya dari penyakit primer kita lihat apa penyebabnya. Misalnya kalau kegagalan ginjal, maka BUN, blood ureum nitrogen meningkat, kreatinin meningkat. Ini akan dikuliahkan kimia darah itu oleh Bu Kenran dan Pak Edwardus Komangardano. Jadi saling terkait nanti ilmu ini ya, saling terkait. Baik. Kita bagaimana kalau melihat blood smear, hapusan darah yang non-regeneratif dapat terlihat pada hemoragi atau hemolisis jika kehilangan atau kehancuran eritrosit ini sudah terjadi 4 hari sebelumnya. Lalu baru kita buat preparat ulas darah, kita bisa lihat yang non-regeneratif pada baik yang hemoragi maupun hemolisis. Terjadi perdarahan kronis, hewan dengan respon retikulosit yang rendah, ya. Itu ingat pada sapi dan kuda itu jarang deh. Oleh karena itu dalam kasus-kasus seperti ini hemogram serial sangat dianjurkan. Hemogram apa? Ya, complete blood count yang serial semuanya, artinya semuanya harus dicek gitu. Jangan hanya eritrosit aja, eritrosit, HB, PCP, leukosit diferensial, indeks eritrosit, mohon maaf tadi, kemudian trombosit totalnya, MSIP, MPV, kemudian ulas darah dan histogramnya semuanya dipelajari. Ya, itu serial. Baik, setelah saudara-saudara mengetahui anemia seperti itu, ya, kita akan lanjutkan dulu memudahkan klasifikasi dikaitkan dengan indeks eritrosit. Klasifikasi of anemia based on RBC index. Jadi kita mengklasifikasikan anemia, kalau tadi kan klasifikasinya berdasarkan respon sumsum tulang. Tapi kalau sekarang klasifikasikan berdasarkan based on indeks eritrosit, berdasarkan indeks eritrosit, bagaimana MCP, bagaimana MCHC-nya, bagaimana, apakah dia makrositik, normositik, atau mikrositik, itu berarti MCP-nya makro, besar, normal atau turun, ya. Kemudian MCH-nya, indeks MCH-nya itu normokromik, masih normal, atau hipokromik, hiper kita jarang sampaikan. Maka ada klasifikasi yang sangat mudah seperti ini ya, digeneralisir, diumumkan.
secara umum maksudnya begitu. Ya, untuk pegangan saja, tapi tidak mesti begini. Tapi itu membawa pemikiran kita. Kalau anemianya makrositik hipokromik, makrositik, udah dia regeneratif deh. Gitu. Karena dia makrositik hipokromik, jadi kehilangan darah yang banyak atau apa regeneratif atau lisis, tapi masih ada makrositiknya, makrosit regeneratif. Kalau normositik, normokromik, non regeneratif. Tapi kalau mikrositik hipokromik atau mikrositik normokromik, iron deficiency. Jadi defisiensi Fe. Itu memudahkan, itu ya. Sehingga Anda cepat. Karena itu nanti di akhir kami akan khusus untuk tugas ini kami kasih kasus. Bisa enggak Anda mendefinisikan ini anemianya apa? Normositik, hipokromik, normositik, normokromik, atau bahkan mikrositik yang hipokromik. Itu dari data yang nanti akan kami berikan. Anemia makrositik hipokromik biasanya disebabkan oleh adanya retikulosit. Ya udah sih. Ini penjelasan berulang-ulang ya. Keracunan PB juga menghasilkan RBC yang mikrositik dan munculnya RBC yang berinti. Itu akan kita lihat penyebabnya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, ini sudah slide saya yang terakhir, ya. Nanti saya berikan pencerahan kasusnya dan soalnya, uh, dan dikerjakan per kelompok nanti ya. Diagnosis anemia itu pendekatan yang perlu disarankan, pertanyaan-pertanyaan berikut perlu dijawab. Pertama, apakah regeneratif atau non regeneratif? Itu dulu. Oh, regeneratif ini. Karena makrositosis MCP meningkat. Jika regeneratif, dia hemolitik atau hemoragik. Itu. Karena lisis atau karena blood loss, karena kehilangan darah yang meningkat. Kalau non regeneratif, gangguan sumsum tulangnya primer atau sekunder. Itu saja dengan dari penjelasan tadi. Ya, baik saudara-saudara, ini sudah sempat saya perlihatkan kemarin, ya, Pak. Saya ambilkan dari hematologi teknik and konsep for veterinary technician, anemi, regeneratif, non regeneratif, hemolitik atau hemoragi. Hemoraginya itu di internal apa eksternal. Kalau non regeneratif, gangguan sumsum tulang, primer atau sekunder. Anda masih lihat saya, masih dengan saya, bisa ngelihat di slide. Masih, Bro. Masih, Oke. Prof. Masih, Ini Prof. yang Ini yang tadi dikatakan berdasarkan indeks. Kita akan ada mikrositik hipokromik, normositik normokromik, makrositik hipokromik. Ini flowchart ini membantu ya. Nah, itu saya kira untuk hari ini ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya stop share dulu. Ya ada 117 pengikut ini, berarti 116 saya diantaranya ada di dalamnya. Mudah-mudahan ya walaupun online, ibu saudara-saudara mungkin ada yang memperhatikan serius, ada yang hanya sekedar itu, dan berkewajiban saya sebagai dosen adalah untuk memfasilitasi menerangkan hal tadi bagi yang mungkin menjadi lebih mengerti. Saya merasa bersyukur, tapi kalau tidak, tolong dibaca lagi. Ya banyak eh, bahan yang sudah saya berikan. Ya. Izin sebentar, nanti ini Anda bisa lihat hanya untuk saya perlihatkan aja, saya share untuk saya jelaskan saja tugas, karena tugasnya sudah mulai advance lah, sudah mulai meningkat, tidak seperti pertanyaan A, B, C, D pilih itu yang pertama. Enggak. Ini mana ya, saya share coba. Hmm. Oh, belum saya buka ya. Maaf, maaf, maaf. Sebentar, saudara-saudara. Itu ada di desktop saya. Tugas pendalaman. Oke, coba saya share dulu. Kok tidak ketemu ya? Bentar, saya harus tutup dulu yang lain ya.
Oh, ini dia. Sekarang udah kelihatan. Ya, bisa dilihat, saudara-saudara. Halo? Bisa, Prof. Bisa, Prof. Baik, nanti saya akan beri tugas seperti ini. Tugas pendalaman materi 3, saya jelasin. Nanti Anda baca di ini, nggak perlu sekarang ini. Secara cepat aja, nanti aja ambil di Oase ya. Ada anjing Jerman Shepherd, betina sudah dikebiri berusia 10 tahun. Riwayatnya, ya. Ini sinyalemennya. Sekarang riwayatnya, ada inkontinensia urin. Dimulai sekitar sebulan yang lalu, dokter hewan yang merujuk mengobati anjing tersebut dengan dietyl stilbistor. Lalu dia tingkatkan dosisnya menjadi 3 mg per oral sekali sehari saat inkontinensia berlanjut. Ini Anda tahu inkontinensia urin itu apa? Terus dia cerit-cerit keluarin. Pengobatan tunggal diberikan estradiol sipionat ICP dengan dosis yang tidak diketahui, itu riwayatnya, sudah diberikan 2,5 minggu sebelum dirujuk ke rumah sakit. Hewan tersebut dirujuk dengan keluhan utama, ini keluhan utamanya, di daerah area perineum itu ada noda darah. Pemeriksaan fisik, ada hidrasi normal, ada sedikit penurunan pada warna selaput lendir, denyut nadi, laju pernapasan, dan suhu. Terdapat karang gigi, ini karena dia periksa seluruhnya. Ada radang gusi, terdapat luka terbuka di lutut kiri bagian lateral, itu hal-hal yang dia temukan waktu pemeriksaan fisik. Teramati perdarahan yang ekimosis dan terisolasi pada di bagian perut ventral. Nah, ini temuan laboratorium yang menonjol. Hematologi, hematokritnya 23%, indeks eritrosit masih normal, trombosit 6.000, neutrofil 500, limfosit 200, monosit 100, eosinofil enggak ada, morfologi eritrosit ada, echinocitosis dan rulo. Ya, ini ingat anjing, bukan kuda. Ada rulo. Morfologinya ya tampak limfositnya reaktif. Kimia klinik nggak dilakukan kimia darah. Tapi ada pemeriksaan sumsum tulang. Dilakukan aspirasi biopsi, ternyata ada hiposiluler. Partikel sumsum tulang yang ada dalam hapusan aspirasi itu yang nampak adalah sel retikuler, makrofag, sel plasma, dan sel mas. Sementara sel prekursor eritroid dalam jumlah yang rendah dan sel prekursor yang granulosit dalam jumlah yang lebih rendah. Tidak ada megakariosit yang diamati. Ada sejumlah besar zat besi yang terwarnai pada preparat tadi. Nah, pertanyaannya, tugas Anda, apa penilaian saudara dan apa komentar saudara terhadap kasus ini? Ya, tentu tidak mudah, ini sudah mulai advance. Coba diskusikan dengan kelompok. Lalu jawabannya dibuat per kelompok, bukan per orang. Ya, saya kira itu. Ya, nanti kasus ini akan saya kirimkan kepada saudara. Tadi sudah banyak kita singgung-singgung, tapi sekarang coba Anda cari dan itu dikumpul nanti pada saat habis Lebaran kita bertemu praktikum yang tanggal berapa tadi saya katakan, tanggal 7 April ya, 7 April. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini. Jadi saya sudah tuntas menceritakan tentang dari awal pendahuluan apa itu patologi klinik veteriner, ya. Ilmu yang fokusnya pada pengembangan laboratorium, pemanfaatan pemeriksaan lab, pengembangan lalu aplikasinya, kemudian memberikan interpretasi terhadap hasil pemeriksaan lab untuk kepentingan klinis gitu. Kepentingan klinis yang dimaksud adalah membuat diagnose, prognose, dan treatment. Oke, setelah itu kita lihat apa saja spesimen yang diperiksa. Banyak ya, diantaranya darah, dan saya bertugas menyampaikan darah. Ya, ada juga yang lain urin, ada juga yang lain kimia darah, ada juga cairan-cairan yang lain. Itu nanti dijelaskan oleh dosen lain. Nah, pada darah saya mendapat tugas yang eritrosit, tapi kami mulai dari secara pemeriksaan secara keseluruhan dulu. Ya, kemudian bagaimana memeriksa eritrosit, lalu kelainan eritrosit apa saja. Udah, that's all, selesai. Jadi pemeriksaan eritrosit bisa dengan manual, bisa dengan otomatis, apapun hasilnya tersebut, kita harus membiasakan diri melihat hasil. Ya, mulai dari complete blood count itu, ya, ada 6 tadi itu, yang salah satunya yang harus selalu dilakukan adalah blood smear, karena di sini kita akan melihat kelainan itu tidak hanya dalam jumlah,
tapi juga dalam morfologi. Udah semua. Kelainan-kelainan abnormalitas dari bentuk eritrosit sudah kita kupas habis. Ya. Bahkan sampai ada inclusion bodies, ada bentuk besarnya yang berubah, ukuran, warna, dan lain sebagainya itu mempengaruhi penyakit. Sampai ke terakhir, gangguannya apa saja? Ada dua, hari ini sudah saya terangkan ulang. Polisitemia dan anemia. Polisitemia ada yang sejati, vera, polisitemia vera, ada polisitemia yang relatif. Ya, karena dehidrasi. Kalau anemia, kita lihat regeneratif, non-regeneratif. Yang regeneratif, hemoragik atau hemolitik. Yang non-regeneratif, ya, sumsum tulang terjadi gangguan, primer atau sekunder. Itu lalu kita akan aplikasikan dengan kasus-kasus yang tadi. Baik, kalau tidak ada ini hampir 1 jam sudah saya bicara, 8.50 harus berakhir. Saya akhiri di sini. Tolong bagi yang bisa open apa namanya kameranya ya, saya akan ambil berapa kali shot ya. Izin, Prof. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Prof, izin bertanya, untuk tugasnya itu diketik apa tulis tangan? Tulis tangan. Oh ya, baik, Prof. Tulis tangan itu kalau ketik itu ini, kalau tulis tangan kan dilatih tangannya. Jadi menjadi melihat, mungkin tadi mendengarkan sudah ngerti, dengan melihat tambah mengerti, membaca mengerti, tapi ditulis tangan ini mengerjakan. Ya, per kelompok nggak per orang kok. Jadi Anda di kelompok khusus untuk ini. Tapi yang kasus kemarin masih per orang itu, ya, yang belum Anda kumpulkan yang seharusnya dikumpulkan sekarang. Oke, sudah. Saya mau ambil foto dulu ya. Makasih. Ini yang pertama, ini ada 5 lembar. Lembar yang kedua, oke, terima kasih. Sudah saya ambil. Lembar yang ketiga, ini yang ketiga. Terima kasih, Putu Eka Listiana Putri. Belum nampak ya. Oke, yang keempat, ini banyak yang nggak buka ini. Oke, yang merasa belum buka, oke saya ambil aja ya. Yang kelima sama dengan yang keempat ini hampir tidak ada yang buka ini ya. Ya. Oke, Adi Parulian Sirait aja yang ngasih jempol sama enggak. Ini foto saya dikasih. Terima kasih. Berarti semuanya sudah ya. Saya akhiri sampai di sini. Selamat pagi, selamat berhari raya, baik Nyepi maupun Idul Fitri. Ya, semoga tetap sehat dan bahagia. Selamat pagi.